Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustazah, hari ini kita akan belajar fikih tentang tata cara berwudu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui ketentuan-ketentuan berwudu. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tata cara berwudu. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan rukun, sunat, dan yang membatalkan wudu. Dan yang keempat, siswa mampu mempraktekkan wudu dengan benar. Nah, anak ustazah, kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian wudu. Wudu menurut bahasa artinya bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah atau syariat, wudu adalah membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil dengan air yang menyucikan. Jadi anak ustazah, sebelum kita melakukan sholat, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dianjurkan untuk berwudu. Dasar hukum wudu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jadi anjuran berwudu sudah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ya, anak ustazah? Oke, jadi anak ustazah harus bisa untuk melakukan wudu. Nah, bagaimana tata cara berwudu? Nanti coba perhatikan ya bagaimana caranya. Oke, nah tadi wudu sudah dijelaskan bahwasannya harus membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, lalu membasuhkan kaki sampai kedua mata kaki. Lalu kita masuk kepada tata cara wudu. Tata cara berwudu ya. Sebelum melakukan wudu, terlebih dahulu kita melakukan istinja. Apa itu istinja? Istinja artinya adalah membersihkan kemaluan kita dari hadas setelah buang air kecil dan air besar, atau kita namakan cebok. Jadi sebelum anak ustazah berwudu, ada baiknya anak ustazah beristinja dulu. Oke? Kemudian doa wudu. Anak ustazah sudah hafal doa berwudu? Mari kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, sengaja aku mengambil air wudu untuk menghilangkan hadas kecilku fardu karena Allah Ta'ala. Nah, anak ustazah, apa aja syarat syah berwudu? Yang pertama, agar wudu kita sah, berarti yang pertama harus beragama Islam. Nah, kita semua umat beragama Islam kan? Yang kedua, tamyiz atau mumayyiz, bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Yang ketiga, menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Jadi airnya tidak boleh air yang kotor ya, harus air yang suci. Yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, misalnya cat, lilin, getah, dan sebagainya. Jadi tubuh kita atau kulit kita tidak boleh terkena cat, lilin, getah, karena apabila ada cat, lilin, getah, maka itu akan menghalangi air sampai ke kulit. Jadi wudhu kita tidak sah. Kelima, suci dari haid dan nifas. 6. Tidak ada anggota wudhu yang dapat merubah keadaan air. Nah, rukun wudhu apa aja? Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka dari tempat tumbuh rambut kepala sampai dagu antara dua telinga. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Dan yang keempat, menyapu sebagian rambut kepala. Dan yang kelima, membasuh dua kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Jadi rukun wudhu itu ada 6 ya anak ustazah.
Yang pertama niat, nawaitu wudu'a, kemudian membasuh muka, lalu membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian menyapu sebagian rambut kepala, lalu membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang keenam tertib. Baiklah, kita masuk ke sunat-sunat wudhu. Sunat berarti jika kita kerjakan berpahala, jika tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Yang pertama, sunat-sunat wudhu, membaca basmalah. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, bersiwak. 4. Membasuh pergelangan tangan kanan dan kiri. 5. Berkumur-kumur. 6. Memasukkan air ke dalam hidung. 7. Membasuh kedua telinga. Nah, biasanya kedua telinga juga kita lakukan. Nah, ini merupakan sunat wudhu ya, nah Ustazah. Yang kedelapan, mendahulukan anggota wudhu kanan, kemudian yang kiri. Lalu yang kesembilan, menyela-nyela jari tangan dan kaki. 10. Menyela-nyela jenggot bagi yang laki-laki. 11. Membersihkan anggota wudhu sampai 3 kali. Nah, yang ke-12, berdoa setelah berwudhu. Nah, itu merupakan sunat-sunat wudhu yang apabila dikerjakan berpahala. Baik anak ustazah, kita masuk kepada doa setelah berwudu. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, ustazah ulang-ulang ya di rumah, hafalkanlah doa sebelum berwudu dan juga doa setelah berwudu. Oke, kita lanjutkan hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, wudu kita bisa batal apabila yang pertama, keluar sesuatu dari kemaluan kubul, yaitu bagian depan dan dubur belakang meskipun hanya buang angin, berarti wudhu kita sudah batal. Yang kedua, hilang akal, maksudnya di sini gila, mabuk atau pingsan. Dan yang ketiga, tidur tidak menetapkan bagian belakang ya, pantat kita ke tempat duduk. Kemudian yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Jadi anak ustazah tidak boleh nanti kalau misalkan sudah balik, tidak boleh bersentuhan kulit laki-laki dan juga perempuan ketika berwudu. Dan yang kelima, menyentuh kemaluan tanpa alas tangan. Nah, itu ya hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi anak ustazah perhatikan apabila wudunya tidak ingin batal, jadi jangan dilakukan hal tersebut. Oke? Tunggu materi selanjutnya ya. Sekian dari ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar. Tetap jaga kesehatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.